Apa saja proses pesanan pelanggan? Yang pertama, permintaan informasi. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan sering dimulai dengan suatu permintaan informasi dari pelanggan atau permintaan suatu quotation. Quotation adalah sebuah dokumen yang disiapkan dan dikirim kepada pelanggan potensial guna untuk memberikan informasi mengenai produk, harga, ketersediaan barang, dan informasi pengiriman. Yang kedua, pembuatan kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian untuk penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan. Kontrak biasanya menyebutkan kualitas dan jadwal waktu pengiriman. Kontrak yang berisi perjanjian mengenai penyediaan suatu barang pada periode tertentu itu disebut dengan blanket order. Yang ketiga, memasukkan pesanan. Memasukkan pesanan atau order entry, menyiapkan dokumen pesanan penjualan. Penerimaan pesanan biasanya berisi ketentuan harga dan pemeriksaan ketersediaan barang. Penentuan harga suatu pesanan yaitu mengetahui harga terkini dari produk atau jasa, biaya tambahan, diskon, ataupun biaya pengiriman. Yang keempat, pengiriman. Aktivitas pengiriman diawali dengan menyiapkan dokumen pengiriman yang disebut delivery. Dokumen delivery dibuat untuk mengatur pengiriman barang ke pelanggan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan dan pengiriman barang kepada pelanggan ada di dalam dokumen delivery. Delivery biasanya disiapkan di lokasi produksi atau distribusi. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan selama aktivitas pengiriman. Yang pertama, daftar pengambilan disiapkan sebagai petunjuk aktivitas pengambilan. Yang kedua, daftar pengepakan disiapkan untuk setiap pengiriman dan tebusan diangkut dalam pengiriman. Yang ketiga, bill of loading disiapkan sebagai dokumen untuk pengangkutan barang ke kendaraan angkutan sampai ke pelanggan. Yang kelima, penagihan. Dokumen delivery dimasukkan dalam jadwal penagihan dan difakturkan. Faktur untuk pengiriman disiapkan dan diberikan kepada pelanggan. Pembuatan faktur ini adalah akhir dari proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan. Faktur akan dilanjutkan ke bagian piutang dagang untuk melanjutkan pembayaran dari pelanggan. Standar pemrosesan pesanan. Standar pemrosesan pesanan adalah istilah yang dijelaskan proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan, yang pesanan pelanggan dimasukkan dari persediaan barang jadi. Standar umumnya diterima melalui telepon, fax, bagian penjualan, dan voice email. Baiklah, selanjutnya ada pengendalian siklus transaksi pada pemrosesan pesanan. Yang pertama ada memasukkan pesanan. Memasukkan pesan ini fungsinya yaitu untuk memulai sebuah proses pesanan pelanggan dengan menyiapkan dokumen pesanan penjualan. Yang kedua ada kredit. Kredit ini yaitu pelanggan yang masih ada sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu ke bagian pengiriman barang. Untuk pelanggan reguler, pemeriksaan kredit ini meliputi menentukan jumlah total kredit yang disetujui, tidak melebihi otorisasi dari manajemen. Yang ketiga, ada barang jadi. Barang jadi ini diambil sesuai yang ada di picking list. Picking list ini disiapkan dari dokumen pengiriman yang disiapkan dengan data base pesanan untuk memproses pesanan yang telah disetujui. Yang keempat, ada pengiriman.
Pengiriman ini yaitu bagian pengiriman yang menerima perintah pengiriman setelah cocok dengan pesanan yang ada pada packing list bersama dengan barang yang dipesan, seperti yang ada pada daftar pengepakan barang. Yang kelima, ada penagihan. Penagihan ini merupakan proses terakhir dari proses pesanan dengan menyiapkan faktur untuk pesanan yang tampak pada daftar penagihan. Yang terakhir ada piutang dagang dan buku besar, yang merupakan bagian penagihan yang bertanggung jawab untuk membuat faktur pesanan secara individual, dan piutang dagang yang menangani informasi rekening pelanggan dan secara periodik mengirimkan laporan piutang dagang ke pelanggan. Selanjutnya ada proses bisnis manajemen akun pelanggan. Proses bisnis pesanan pelanggan ini mencakup pemrosesan piutang dagang sampai pengumpulan pembayaran pelanggan pada rekening. Piutang dagang ini memiliki uang yang dimiliki oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang telah dijual, kemudian dimasukkan ke dalam rekening. Selanjutnya ada pengendalian transaksi proses bisnis piutang dagang. Apa saja pengendaliannya? Pengendaliannya yaitu ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini merupakan slip pembayaran pelanggan yang dilanjutkan ke piutang dagang untuk diposting dari penerimaan kasir. Piutang dagang ini tidak punya akses ke kas atau memeriksa pembayaran pelanggan. Kemudian ada penagihan. Penagihan ini merupakan faktur memo kredit dan penyesuaian faktur yang lainnya yang dirutekan ke piutang dagang untuk diposting ke rekening pelanggan. Piutang dagang ini bertanggung jawab untuk mengelola buku pembantu piutang dagang. Rekening ini dikelola oleh apartemen buku besar, debit dan kredit di postingan. Kemudian ada kredit. Kredit ini meliputi untuk menyetujui retur dan potongan penjualan penyesuaian lainnya. Kemudian ada buku besar. Buku besar ini merupakan pengelolaan rekening pengendali piutang dagang. Yang keenam ada retur dan potongan penjualan yang memerlukan pengendalian yang hati-hati. Potongan penjualan ini terjadi karena ada barang dagangan yang rusak, kekurangan dalam pengiriman, atau kesalahan klerikal atau adanya perjanjian antara pelanggan dengan penjual untuk mengurangi jumlah dipunyai pelanggan. Kemudian yang ketujuh ada penghapusan piutang dagang, yang merupakan analisis rekening yang telah jatuh tempo sebelumnya. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan laporan saldo umur piutang. Selanjutnya ada proses bisnis kas yang diterima pada rekening. Proses bisnis kas ini yang diterima pada rekening ini digunakan ketika pelanggan masih memiliki saldo pembayaran. Pelanggan harus selalu diakui. Pengakuan pembayaran merupakan pengendalian yang penting. Piutang dagang yang telah dicatat yang akan dibayarkan perlu pengendalian dan penerimaan pembayaran. Lalu proses bisnis penjualan tunai. Ada juga penjualan tunai ini dicatat pada register kas atau alat pengaman lainnya untuk menyediakan dokumentasi penerimaan penjualan yang disiapkan dan diterbitkan untuk pelanggan. Baiklah, selanjutnya ada pengendalian siklus transaksi pada pemrosesan pesanan. Yang pertama ada memasukkan pesanan. Memasukkan pesan ini fungsinya yaitu untuk memulai sebuah proses pesanan pelanggan dengan menyiapkan dokumen pesanan penjualan. Yang kedua ada kredit. Kredit ini yaitu pelanggan yang masih ada sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu ke bagian pengiriman barang. Untuk pelanggan reguler, pemeriksaan kredit ini meliputi menentukan jumlah total kredit yang disetujui, tidak melebihi otorisasi dari manajemen. Yang ketiga, ada barang jadi. Barang jadi ini diambil sesuai yang ada di packing list. Packing list ini disiapkan dari dokumen pengiriman yang disiapkan dengan data base pesanan untuk memproses pesanan yang telah disetujui. Yang keempat, ada pengiriman.
Pengiriman ini yaitu bagian pengiriman yang menerima perintah pengiriman setelah cocok dengan pesanan yang ada pada packing list bersama dengan barang yang dipesan, seperti yang ada pada daftar pengepakan barang. Yang kelima, ada penagihan. Penagihan ini merupakan proses terakhir dari proses pesanan dengan menyiapkan faktur untuk pesanan yang tampak pada daftar penagihan. Yang terakhir ada piutang dagang dan buku besar, yang merupakan bagian penagihan yang bertanggung jawab untuk membuat faktur pesanan secara individual, dan piutang dagang yang menangani informasi rekening pelanggan dan secara periodik mengirimkan laporan piutang dagang ke pelanggan. Selanjutnya ada proses bisnis manajemen akun pelanggan. Proses bisnis pesanan pelanggan ini mencakup pemrosesan piutang dagang sampai pengumpulan pembayaran pelanggan pada rekening. Piutang dagang ini memiliki uang yang dimiliki oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang telah dijual, kemudian dimasukkan ke dalam rekening. Selanjutnya ada pengendalian transaksi proses bisnis piutang dagang. Apa saja pengendaliannya? Pengendaliannya yaitu ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini merupakan slip pembayaran pelanggan yang dilanjutkan ke piutang dagang untuk diposting dari penerimaan kasir. Piutang dagang ini tidak punya akses ke kas atau memeriksa pembayaran pelanggan. Kemudian ada penagihan. Penagihan ini merupakan faktur memo kredit dan penyesuaian faktur yang lainnya yang dirutekan ke piutang dagang untuk diposting ke rekening pelanggan. Piutang dagang ini bertanggung jawab untuk mengelola buku pembantu piutang dagang. Rekening ini dikelola oleh apartemen buku besar, debit dan kredit di postingan. Kemudian ada kredit. Kredit ini meliputi untuk menyetujui retur dan potongan penjualan penyesuaian lainnya. Kemudian ada buku besar. Buku besar ini merupakan pengelolaan rekening pengendali piutang dagang. Yang keenam ada retur dan potongan penjualan yang memerlukan pengendalian yang hati-hati. Potongan penjualan ini terjadi karena ada barang dagangan yang rusak, kekurangan dalam pengiriman, atau kesalahan klerikal, atau adanya perjanjian antara pelanggan dengan penjual untuk mengurangi jumlah dipunyai pelanggan. Kemudian yang ketujuh ada penghapusan piutang dagang, yang merupakan analisis rekening yang telah jatuh tempo sebelumnya. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan laporan saldo umur piutang. Selanjutnya ada proses bisnis kas yang diterima pada rekening. Proses bisnis kas ini yang diterima pada rekening ini digunakan ketika pelanggan masih memiliki saldo pembayaran. Pelanggan harus selalu diakui. Pengakuan pembayaran merupakan pengendalian yang penting. Piutang dagang yang telah dicatat yang akan dibayarkan perlu pengendalian dan penerimaan pembayaran. Lalu proses bisnis penjualan tunai. Ada juga penjualan tunai ini dicatat pada register kas atau alat pengaman lainnya untuk menyediakan dokumentasi penerimaan penjualan yang disiapkan dan diterbitkan untuk pelanggan.